Selamat siang, perkenalkan nama lengkap saya Yusuf Ledubani, NIM 2019-520076, kelas B. Saya akan mempresentasikan ringkasan analisis lingkungan bangunan. AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah yang pertama, Komisi Penilaian AMDAL, komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Yang kedua, Pemrakarsa, orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana, usaha, atau kegiatan yang dilaksanakan. Dan yang terakhir, masyarakat yang berkepentingan, masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, penentuan kriteria wajib AMDAL. Saat ini, Indonesia menggunakan atau menerapkan penapisan satu langkah dengan menggunakan daftar kegiatan wajib AMDAL. Yang kedua, apabila kegiatan tidak tercantum dalam peraturan tersebut, maka wajib menyusul UKL, UPL, sesuai dengan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 86 tahun 2002. Yang ketiga, penyusunan AMDAL menggunakan pedoman penyusunan AMDAL sesuai dengan Permen LH nomor 8 2006. Yang terakhir, kewenangan penilaian didasarkan oleh Permen LH nomor 5 2008. Manfaat dan kegunaan AMDAL. Yang pertama, manfaat. Manfaat AMDAL yaitu agar dampak negatif atau kegiatan dapat dihindari atau diperkecil, sedangkan dampak positif dikembangkan secara optimal. Yang kedua, kegunaan AMDAL. Yang pertama ada menghindari terjadinya kerusakan lingkungan. Selanjutnya, sebagai dokumen penting yang dapat digunakan dalam pengendalian bila terjadi pertentangan antara pemilik dengan masyarakat atau proyek lain. Selanjutnya, sebagai informasi atau pembanding bagi proyek lain. Sebagai informasi kondisi lingkungan suatu tempat, sebagai informasi atau pembanding saat pemantauan lingkungan, dan bahan masukan untuk mempelajari alternatif. Dan yang paling terakhir, sebagai salah satu bahan bagi pemegang keputusan. Bagaimana proses pelaksanaan AMDAL? Proses AMDAL mencakup 4 kegiatan yang melibatkan Pemrakarsa, masyarakat sekitar, dinas KLH, pemerintah daerah, dan pihak yang memiliki komitmen terhadap lingkungan hidup. Keempat kegiatan tersebut adalah, yang pertama, proses penapisan wajib AMDAL. Yang kedua, proses pengumuman dan konsultasi kepada masyarakat sekitar lokasi atau daerah yang terkena dampak. Yang ketiga, penyusunan dan penilaian kerangka acuan analisis dampak lingkungan, KANDAL. Dan yang terakhir, penyusunan dan penilaian ANDAL, rencana pengelolaan lingkungan hidup, RKL, dan rencana pemantauan lingkungan hidup, RPL. Proses penapisan atau seleksi kegiatan wajib AMDAL merupakan kegiatan paling awal. Investor atau pemrakarsa proyek mengajukan izin untuk melakukan usaha di lokasi tertentu. Seterusnya akan dinilai kelayakan dari segi AMDAL. Permen LH nomor 5 tahun 2012, usaha atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, meliputi yang pertama, pengubahan bentuk lahan dan bentang alam. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam yang berbaharui maupun yang tak terbarui. Yang ketiga, proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya. Yang keempat, proses dan kegiatan hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya. Yang kelima, proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi, sumber daya atau perlindungan cagar budaya. Yang keenam, introduksi jenis tumbuhan-tumbuhan, jenis hewan, dan jenis jasad renik. Yang ketujuh, pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati. Dan yang terakhir, yang kedelapan, kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan atau mempengaruhi pertahanan negara. Penyebab terjadinya
kerusakan dan penyamaran lingkungan menurut Barros dan J.M. Johnston. Yang pertama, kegiatan-kegiatan industri. Yang kedua, kegiatan-kegiatan pertambangan, kegiatan transportasi, dan yang terakhir, kegiatan pertanian. Dampak dari pencemaran dan perusakan lingkungan yaitu pemanasan global, hujan asam, dan lubang ozon. Apa itu pembangunan berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat kita kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencukupi kebutuhan mereka. Konsep pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development menitik beratkan pada hubungan antara pengembangan atau pembangunan dan permasalahan lingkungan dalam pembangunan tersebut dan mengarahkan adanya perubahan secara politik dan ekonomi secara lokal, nasional, dan global untuk meredam permasalahan tersebut. Ini menurut Smith dan Ward tahun 1991. Kota yang berketahanan. Proses Jakarta menuju kota berketahanan. Seperti dilaporkan Jakarta berketahanan bahwa tujuan dari kerangka ketahanan kota CRF adalah untuk membongkar dan memahami komplikasi kota yang berkontribusi terhadap ketahanan. Ketahanan kota juga merupakan alat untuk membantu kita dalam memahami banyak pengemudi yang berkontribusi dalam membangun ketahanan kota. Selain itu, bahwa ketahanan kota merupakan sebuah strategi dengan pendekatan terpadu untuk membangun ketahanan menghadapi guncangan dan tekanan. Umumnya, kota-kota di dunia menghadapi tekanan dan guncangan yang meliputi beberapa faktor dalam proses pembangunan secara sosial, politik, ekonomi, maupun budaya dan teknologi. Selain itu, dalam merealisasikan kota berketahanan membutuhkan dua terminologi kerja, yaitu pertama, dengan melakukan perubahan paradigma, serta kedua, internalisasi konsep ketahanan. Dalam kehidupan sosial sehari-hari di perkotaan, umumnya gejala menyangkut guncangan dan tekanan tidak dapat terletakkan. Guncangan di sini mengacu kepada faktor alam seperti bencana yang langsung bersifat menghancurkan. Sementara tekanan dalam hal ini lebih kepada faktor sosial yang sifatnya menghancurkan secara perlahan. Oleh sebab itu, konsep mengenai ketahanan kota menjadi agenda dalam menghadapi situasi-situasi demikian di Jakarta khususnya. Analisis probabilitas, peranan probabilitas, dasar probabilitas, serta konsep probabilitas. Probabilitas lebih dikenal dengan peluang. Pertama kali dikenalkan oleh Blaise Pascal dan Pierre de Fermat pada abad ke-17 melalui permainan dadu. Dari permainan dadu inilah akhirnya berkembang permainan-permainan yang lain seperti pelemparan koin, permainan kartu break, dan permainan lainnya. Oleh karena itu, konsep peluang lahir melalui suatu permainan. Dalam perkembangannya, perhitungan peluang mendapatkan perhatian yang serius dari para ilmuwan karena mempunyai peran yang sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan lainnya seperti ilmu fisika modern, statistika, dan lain-lain. Adapun manfaat probabilitas sangat berguna untuk pengambilan keputusan yang tepat. Karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian, sehingga diperlukan untuk mengetahui beberapa besar probabilitas suatu peristiwa akan terjadi. Probabilitas dinyatakan dalam angka pecahan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Peranan probabilitas. Pembuatan model analisis matematis simulasi komputer banyak didasarkan atas asumsi yang dalam. Kondisi ideal model kuantitatif mungkin bisa mendekati atau jauh dari kondisi sebenarnya. Etika lingkungan. Antroposentris adalah teori etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingan yang dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitannya dengan alam, baik secara langsung atau tidak langsung. Nilai tertinggi manusia dan kepentingannya, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini hanya akan mendapat nilai atau perhatian sejauh menunjang dan demi kepentingan manusia, alam hanya alat bagi pencapaian tujuan manusia.
Etika hanya berlaku pada manusia. Etika bersifat instrumentalistik dan egoistik. Ya baik, sekian hasil presentasi dari saya. Terima kasih.